Irak yang Paus pernah pergi, itu tempat asalnya Abraham. Semua bangsa ya menyembah Allah seperti yang mereka alami dalam pengalaman hidup, bahwa Allah itu ada di sini, Allah itu ada di sana, bahkan mengatakan Allah itu ada di pohon, di batu, di kayu. Karena bangsa-bangsa ini belum mengenal Allah yang benar. Coba kita baca dari firman kebijaksanaan Salomo. Kebijaksanaan Salomo sudah bab 13. Itu teksnya panjang, tapi kita langsung lihat di ayat 5, 6 dan 7 tentang berhala-berhala dan pemujaannya. Bab 13, kebijaksanaan Salomo bab 13 ayat 5 sampai 7. Sudah? Kita bersama-sama. Sebab orang dapat mengenal Khalik dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya, sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena mereka sibuk dengan pekerjaannya dan menyelidikinya, dan mereka terharu oleh yang mereka lihat, sebab memang indahlah hal-hal yang kelihatan itu. Jadi lihat saudara-saudara, orang mengalami bahwa semua ini begitu indah. Lalu ketika orang berhadapan dengan pengalaman eksistensial, pengalaman yang paling mendasar dalam hidupnya, tentang satu kekuatan yang dia tidak bisa atasi, maka dia mulai menyangka di situ ada Allah. Kalau kita baca di awal, dia katakan orang menyangka bahwa Allah itu ada di api, Allah itu ada di air bah, Allah itu ada di pohon-pohon besar. Karena lihat, kita manusia itu, kalau kami yang belajar filsafat manusia, dikatakan manusia adalah kerinduan abadi. Yang dia rindukan itu apa? Dia ingin bersatu kembali dengan Allah, tetapi dia mencari jalan. Ini kejadian sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi masing-masing suku bangsa berusaha untuk mencari Allah. Nah, karena orang punya pemahaman tentang Allah seperti yang mereka pikirkan, maka tadi dikatakan mereka itu sedikit saja salahnya, sebab mereka hanya tersesat karena mereka mau mencari Allah. Nah, sama juga dengan nenek moyang orang di Dawan ini. Sebelum agama Katolik masuk, orang sudah tahu yang namanya Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nenek moyang sudah tahu. Hanya Allah yang mereka imani itu tidak dalam konteks Allah yang kita imani sekarang ini seturut ajaran Kristus. Maka dalam budaya orang Dawa, di rumah bulat, di depannya ada satu tiang 3 cabang. Ya, cabang pertama itu menunjukkan tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ada terek sebelum kata amat apakah, ada satu kata lagi baru sampai ke amat apakah. Itu apa itu? Saya kemarin di Naik Abad mereka sebut, tapi saya tidak sempat catat. Ada kata itu dulu baru amat apakah. Afinit apa? Iya, itu maksudnya Allah yang menciptakan, yang lebih tinggi, dan dia itu Allah yang esa, yang menciptakan langit dan bumi.
Maka lihat, nenek moyang kita itu sudah punya keyakinan ini, iman ini. Ya. Di cabang yang kedua itu adalah arwah-arwah. Cabang yang ketiga itu adalah bumi, kita yang masih hidup. Ini konsep orang Dawan. Nah, dulu untuk bisa sampai kepada Allah yang esa ini yang maha tinggi yang menciptakan langit dan bumi, itu adalah hanya roh-roh yang sudah mati, karena mereka percaya ini juga roh. Jadi bisa bertemu ini juga roh. Roh itu adalah siapa? Nenek moyang, arwah-arwah nenek moyang. Maka cabang yang kedua itu adalah leluhur nenek moyang, yang menjadi perantara kita yang masih hidup dengan yang tertinggi ini. Dia menjadi perantara. Maka lihat, tradisi ini, adat istiadat ini terus diturun-temurunkan sampai pada kita yang sudah percaya kepada Allah menurut ajaran Yesus Kristus. Maka lihat, dalam praktek kehidupan kita ada yang namanya dualisme. Kita pergi ke gereja, tapi kita juga pergi ke tempat yang kita bilang pemali. Maka perhatikan, kalau kita perhatikan, Allah tidak suka yang seperti ini. Coba kita baca di kitab Ulangan bab 6 ayat 14 dan 15. Sudah? Kita baca sama-sama. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Jadi lihat, Allah itu sejak bangsa Israel yang mengenal Allah yang esa, Allah sudah ingatkan, saya tidak mau ada Allah yang lain. Karena apa? Bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel itu punya Allah lain. Bangsa Amori, ada yang disebut dewa orang Amori. Ya. Nah, Allah tidak mau bangsa Israel itu masih berperilaku seperti ini. Maka dia ingatkan lewat Nabi Musa, hanya saya saja yang kamu sembah. Nah, dalam sejarah keselamatan, bangsa Israel itu, bahkan Raja Salomo di masa tuanya, istri-istrinya yang kafir itu mempengaruhi dia untuk dirikan mesbah untuk menyembah dewa-dewa itu. Kita baca di Raja-Raja. Saya tidak bisa seperti Bapak Beni hafal, ada di sini, saya tidak bisa hafal. Tapi kalau yang dicari sendiri, kamu bisa baca toh? Nah, kalau bisa baca kita di Raja-Raja itu ada, atau di 1 Samuel itu ada. Cerita tentang Raja Salomo berbalik menyembah Allah lain. Maka Allah katakan, engkau tidak sama seperti bapamu Daud. Daud itu sampai mati tetap hanya Allah yang mengangkat dia menjadi raja. Nah, kelemahan Raja Salomo di sana, dia berpaling. Ada dia sudah membangun bait Allah, tapi dia juga membuat mesbah-mesbah untuk sembah dewa-dewa itu. Maka Allah murka, hingga kerajaan Israel setelah dia mati, karena Allah sudah membuat janji kerajanya akan pecah, karena sehingga Daud yang setia, nanti di anaknya baru kerajaan Israel terpecah. Ada pemberontakan. Berarti lihat, bangsa Israel juga terpengaruh dengan masyarakat sekitar. Karena Allah yang mereka imani, Allah yang esa itu tidak bisa dilihat. Hanya bisa dipercaya dan diimani. Maka lihat, ketika Musa pergi ke terima 10 perintah Allah, mereka minta, buat kami patung. Supaya kami tahu bahwa ini kami punya Allah yang ini. Tapi Allah tidak mau yang begitu. Sama dengan leluhur kita.
Seperti kesaksian Mama tadi itu, yang Mama buat itu tidak salah, tapi keliru karena ikut aturan nenek moyang leluhur. Nah, sekarang kita lihat ketika Yesus datang, Yesus juga masih terikat dengan tradisi-tradisi orang Yahudi. Yang kemarin kita lihat di firman, coba kita baca firmannya di Markus 7. Kita baca sekali lagi. Markus 7 ayat 1 sampai dengan 8. Kita lihat sama-sama. Pada suatu kali orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Kamu lihat seperti sekarang ya, heboh dengan suratnya Bapak Uskup tentang Helketa itu. Perhatikan di firman ayat 7, dia katakan ya, ayat 6b ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sama orang Katolik di sini ya, kebanyakan seperti itu orang di wilayah TTU ini. Setia pergi ke gereja, doa rosario, ya sambut tubuh Tuhan, tapi keluar dari gereja yang mereka praktekkan itu adalah ajaran leluhur, tradisi-tradisi. Lalu perintah Allah diabaikan. Bahkan kadang-kadang hari Minggu juga karena demi adat, orang tidak pergi ke gereja, orang tidak mau pergi misa. Ya, itu semua karena demi adat. Maka lihat saudara-saudara yang terkasih, ya, kalau kita perhatikan, gereja Katolik tidak pernah melawan yang namanya tradisi, tapi yang gereja lawan adalah yang berbau berhala-berhala. Saya kasih bukti. Kalau gereja Katolik tidak mengakui tradisi, mengapa ada misa inkulturatif? Itu ada misa inkulturatif. Karena gereja menghormati yang tradisi di mana ada nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan, yang harus dijaga, yang harus dilestarikan. Saya kadang-kadang omong sebelah, kamu orang Dawan bilang, kamu punya rumah adat. Tapi sekarang kamu buat rumah adat, pakai seng, ini seperti Bapak Kris punya ini. Pakai seng, tiangnya tembok. Gimana rumah adat? Rumah adat itu harusnya atapnya alang-alang. Nah, kamu bilang alang-alang sudah tidak ada.
lestarikan alang-alang itu toh, supaya kita bisa pertahankan apa yang ditradisikan, diturut-turut oleh nenek moyang. Sebagai bukti bahwa kita belum adat. Nenek moyang tidak kenal yang namanya seng, mereka hanya kenal rumput. Nah, kalau orang Manggarai, supaya rumah adat mereka itu bertahan, mereka punya ilmu itu lebih tinggi. Mereka pertama alang-alang, lalu taruh daun kelapa, lalu taruh apa? Sabut itu, apa namanya? Nah, punya itu yang hitam itu, ijuk. Ijuk itu kalau kena hujan, lumut, apa semua, orang Manggarai punya rumah adat itu berpuluh-puluh tahun atapnya tidak ganti. Karena dia pegang, dia tahan. Jadi dari segi teknologi orang Manggarai lebih maju untuk buat rumah adat. Ya. Nah kalau orang Dawan juga kalau mau jaga itu ada akal toh. Supaya kita punya rumah ini bertahan, sudahlah bagian luarnya itu sedikit alang-alang, tapi di dalamnya kita taruh itu. Kalau hujan datang, lumut tumbuh apa semua, dia semakin tebal. Itu terbakar, ini tidak terbakar. Ya, ya toh. Ya ini sedikit dari segi antropologinya. Baik, kita kembali ke firman. Maka lihat, kita akhirnya dalam praktek itu menduakan Allah. Ikut Allahnya nenek moyang, ikut Allah yang Yesus ajarkan. Maka tadi Pater di Misa di Nemeto, Pater bilang begini, Allah yang kamu sebut bilang amoy apakah itu menurut ajaran nenek moyang atau menurut ajaran Tuhan Yesus? Kalau menurut ajaran Tuhan Yesus itu berarti berbeda. Ya toh? Lalu yang kedua, kalau kalian sudah dipermandikan di 3 kayu itu, kenapa kamu punya nenek moyang ini dia diganti dengan Tuhan Yesus? Di mana posisi Tuhan Yesus di 3 cabang kayu itu? Ada atau tidak? Tidak ada. Maka pertanyaannya, Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang mana? Yang kamu sebut amoy apakah itu? Nah, di sini kita harus kritis. Kita harus kritis mencerna. Mengapa? Karena kalau Pater orang tanya sebelum gini, kalau kau masih kafir, saya tidak persoalkan. Tapi karena kau sudah dipermandikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, engkau sudah menerima sakramen Ekaristi, sudah menerima Krisma, engkau orang Katolik. Kalau engkau mulai miring-miring kau punya iman, saya luruskan. Maka saya tidak pernah melawan tradisi. Engkau saya punya umat, saya bilang, weh, lu jangan jalan bengkok-bengkok, ikut lurus jalan yang ini. Ikut Tuhan Yesus tuh ikut yang ini, Tuhan Yesus punya jalan. Nah, orang selalu katakan, tapi ya seperti kemarin, tadi juga Pater katakan, ya orang bilang, tapi kami tetap dalam upacara adat, tutur adat kami tetap menyebut nama Tuhan. Ya benar, tapi bukan Tuhan yang Yesus ajar. Maka lihat saudara-saudara, kita yang ikut persekutuan doa karismatik ini, saya kasih ingat, kita di karismatik itu, orang selalu kritik kita bilang kita nih mau ikut orang gereja ini, gereja itu karena menyanyi begini-begini. Persekutuan doa kita itu menyanyikan lagu-lagu rohani, bukan lagu-lagu liturgis. Namanya lagu rohani kalau kata-katanya itu pas untuk kita, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kenapa saya tidak pakai? Salahnya di mana? Pertanyaan. Kecuali saya bilang kita nyanyi lagu Tuhan kasihnya kami di PD, itu tidak bisa salah. Kita memutarbalikkan liturgi Ekaristi. Makanya kita tidak punya lagu Tuhan kasihnya kami di PD, tidak punya lagu anak domba Allah di PD, atau kita ingat tidak ada.
Maka kalau kita persekutuan doa Katolik itu, kita membedakan yang namanya lagu-lagu rohani dan lagu-lagu liturgis. Nah, kalau persekutuan doa seperti ini, tujuannya itu untuk memperdalam iman kita, untuk mengerti firman. Karena dalam Ekaristi kita tidak bisa omong panjang lebar, karena kita dibatasi dengan durasi waktu. Maka, lihat, kita orang karismatik Katolik tidak berhenti di persekutuan doa. Kita harus lanjutkan di Ekaristi. Maka kalau orang kritik kita, katakan saja kepada mereka, kalau kami punya cara hidup ini mengganggu kamu, puji Tuhan, kami senang. Kecuali kita pergi mau curi, kamu mau pergi, kita punya hidup beda dengan mereka, kami tampil beda, lalu mereka terganggu, kita bangga. Artinya apa? Cara hidup kita, kalau kita pakai bahasa Injil Yohanes, tidak seperti orang-orang dunia. Itu yang dinamakan diubah oleh Roh Kudus. Hidup baru dalam Roh Kudus. Maka tradisi-tradisi yang ditinggalkan leluhur kita mulai tinggalkan. Orang selalu komplain ke saya bahwa kita nanti akan melupakan nenek moyang kalau kita keluarkan batu-batu. Seperti selalu saya katakan ulang. Kalau saya ini lupa saya punya nenek moyang, kenapa saya pikul dua nama nenek moyang di dalam diri saya? Nama pelindung Paulus, nenek moyang di nama satu Hura, yang satu nama Sina. Dua nenek moyang yang saya tidak kenal, foto tidak ada juga. Lalu saya lupa mereka, saya punya nenek moyang. Saya tidak lupa, bahkan setiap misa saya sebut nama mereka. Ampuni dosa nenek saya, Hura, Sina, supaya mereka layak masuk surga. Dan mereka selalu jaga saya. Saya tidak pernah bilang, oh kalau kita buang batu, nanti kita lupa buang nenek moyang. Itu salah. Maka saya selalu ingatkan, kita orang karismatik, waktu kita mengeluarkan batu-batu dari dalam rumah, misalnya seperti nama nenek ini, nenek minta maaf, kami sekarang ikut Tuhan Yesus, kami bukan buang nenek, ketika dibuang di batu, nenek punya nama kami tulis di amplop, kami persembahkan di Ekaristi, supaya nenek didoakan. Selesai. Nenek tidak akan marah. Saya kemarin di Neola, setelah kamu bilang kamu menghormati kamu punya nenek moyang. Kamu dia punya kubur di sana seperti hutan besar, ular-ular penuh di dalam. Karena rumput penuh, pohon-pohon penuh. Kemarin saya ajak mereka, kalau kita bilang kita menghormati orang yang sudah meninggal, ingat mereka, kita pergi bersihkan kubur. Kan mereka punya rumah, toh? Bersihkan. Saya pergi cabut rumput semua. Orang malu ikut saya. Saya dengan anak kita pergi bersihkan. Malas tahu. Nah, nanti lihat mereka ini kalau sudah dekat dengan Tuhan akan doakan untuk kita. Maka saya harus bersihkan. Kami di dalam Tuka, kuburan itu sore-sore jam 6, jam 5 itu lilin sudah bernyala. Kalau kita dari pinggir laut berlayar itu dia indah sekali. Kuburan tidak ada kotor-kotor di sana. Kita di sini tunggu tanggal 2 November baru bersih. Tidak benar. Maka kita orang persekutuan doa harus meluruskan yang sudah salah dan yang keliru. Orang yang persekutuan doa di sini atau di apa? Ini mesa. Pulang kita sepakat hari apa, lihat kita punya kuburan orang tua yang di sana penuh dengan rumput-rumput, kasih bersih. Sore-sore jam 5 pergi bakar lilin, sembahyang di sana. Cukup satu peristiwa kotas meneramkan keselamatan mereka, lilin menyala satu batang, pulang. Jangan kamu bawa dia punya batu taruh di rumah baru kamu sembahyang di sini, itu salah. Setan itu kamu. Karena itu kan pekerjaan-pekerjaan setan, kegelapan. Seperti firman katakan, leluhur kita itu keliru. Karena mereka pikir Tuhan itu seperti ini. Nah, kalau Yesus ngomong tentang kebenaran, hal yang harus kita sembah itu seperti ini,
Maka kita harus rubah, ya. Bukan dihilangkan, ya, tapi rubah caranya. Ini harus kita ingat dalam persekutuan doa. Harus ingatkan semua orang keluar. Kita tidak melupakan membuang nenek moyang mereka yang sudah meninggal, tapi cara untuk menghormati mereka kita ganti. Kita harus tegas, ya. Karena kita sudah hidup atas dasar iman pada Kristus. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, orang mau kritik kita, mereka mau masuk dari pintu mana? Tidak. Kamu lihat kami pergi bersihkan kuburan di sana, kami sembahyang di sana. Kemarin tadi saya khotbah, saya bilang begini, orang di sini bilang tanggal 2 November pergi ke kubur. Apa yang mereka buat? Minum sopi sampai mabuk di sana. Bunuh habis, taruh makanan di sini, makanan di situ, sebut nama itu. Saya bertanya, keluarga siapa yang kumpul keliling kubur berdoa? Bukankah kamu sibuk urus makan? Tidak doa. Bahkan di kompleks kuburan jadi masalah di sana karena semua sudah mabuk. Jadi masalah. Karena itu kesempatan ini saya ingatkan kepada kita semua yang ada di sini, harus berbuah. Saya selalu harus berbuah. Ya, tadi saya diskusi dengan Bapak Krishna, Bapak Krishna, Pater, Yesus katakan kalau pokok ranting ini tidak berbuah, dia potong buang kering, bakar dia. Jangan sampai kita nasib begitu. Harus berbuah, tapi kita tetap bersatu dengan Kristus pokok anggur. Amin. Amin. Maka saudara-saudara yang terkasih, saya ingatkan untuk kita semua, kalau orang bertanya kepada kita, kamu orang karismatik ini merubah semua tradisi, mau kasih hilang adat, katakan kami tidak melawan adat, tapi kami meluruskan yang bengkok-bengkok. Jadi ingat sekali lagi, saya pesan, ya, jangan pernah takut. Ini ada satu ungkapan yang saya tulis begini. Jangan membenci mereka yang mengatakan hal buruk untuk menjatuhkanmu, karena mereka lah yang membuatmu semakin kuat setiap hari. Amin. 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 Maka orang karismatik jangan pernah mundur. Jangan pernah padamkan api Roh Kudus. Orang boleh rese karena kita berbuat sesuatu yang benar, biarkan dia rese di situ. Kita tetap mendoakan dia, mengasihi dia, mencintai dia. Itu yang namanya berbuah. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi coba kita lihat itu Kolose, coba kita pegang kata-kata ini untuk kita jadikan dasar pegangan hidup kita, ya. Kita lihat Kolose bab 2 ayat 6 sampai 8 itu. Sudah? Sudah. Sama-sama kamu Telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Lihat. Maka kita dalam persekutuan doa, ingat pertama, kita ini sudah menerima Kristus Yesus. Lalu dia bilang, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Ya. Nah,
supaya kita tetap dalam Dia, berakar dalam Dia. Kuncinya ada di mana? Di Ekaristi. Maka orang persekutuan Tuhan dengan alasan, ayo pater, sebentar sore bisa sore bersama itu. Sore ini biar saya bisa malam. Begitu lo yang buat misa sendiri, toh bisa malam. Orang karismatik tidak ada alasan mengatakan tunda misa. Kita bisa hidup berakar kuat hanya lewat Ekaristi. Tapi ingat, harus berbuah. Dan ingat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena itu orang karismatik tidak ada namanya bersungut-sungut. Mulai mengeluh, protes Tuhan Allah, tidak ada. Hendaklah dalam segala hal kamu mengucap syukur. Itu kata-kata Paulus. Nanti dia punya ayat yang di bawah B yang apa? Maka lihat saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita hidup benar, tidak akan ada orang yang bisa mengganggu kita. Nah, kalian juga harus jaga mulut. Jangan sampai di rumah kamu nyanyi, meskipun kamu nyanyi puji-pujian, tapi di rumah penuh dengan binatang-binatang liar di dalam rumah. Ada yang anjing, ada yang pelihara babi, ada yang pelihara sapi, kerbau. Weh, kerbau satu nih. Itu mulut dijaga. Kata-kata makian itu tidak lagi keluar dari mulut kalian. Tapi yang ada selalu bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Seolah-olah hidup kita itu sedang melaksanakan PD kecil. Jadikan hidupmu sebuah Ekaristi. Nah, kalau sebuah Ekaristi artinya apa? Kita menjadikan hidup kita berkat untuk orang lain. Bisa atau tidak kita orang persekutuan ini? Harus bisa. Bukan hanya bisa, tapi harus bisa. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita tunduk.